Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan NPM 2310428 dari kelas 5A TEBJB. Pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus dan hasil tugas mata kuliah analisis dan desain sistem informasi dengan topik aplikasi penjualan pakaian berbasis web yang telah saya kerjakan selama 1 semester. Pada tugas pertama, saya memulai dengan menentukan studi kasus dan melakukan studi literatur. Saya mencari referensi melalui jurnal ilmiah nasional yang membahas sistem informasi penjualan pakaian berbasis web. Dari beberapa jurnal yang saya pelajari, mayoritas permasalahan yang ditemukan adalah pencatatan transaksi masih manual, pengelolaan stok tidak akurat, serta laporan penjualan yang memakan waktu lama. Berdasarkan referensi tersebut, saya mendapatkan ide untuk membangun aplikasi penjualan pakaian berbasis web yang bertujuan mencatat transaksi secara digital, mengelola stok secara real-time, dan menghasilkan laporan penjualan otomatis. Sistem ini ditujukan untuk membantu UMKM agar lebih efisien dan minim kesalahan. Lalu pada tugas yang kedua, saya melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Saya mewawancarai dua pengguna yaitu owner toko dan kasir sebagai pengguna langsung sistem. Dari wawancara dan observasi ditemukan beberapa masalah utama, yaitu transaksi dicatat di buku nota, sering terjadi kesalahan perhitungan, nota mudah hilang, serta laporan harian harus direkap manual. Berdasarkan masalah tersebut, solusi yang saya usulkan adalah sistem login dengan peran admin dan kasir, pencatatan transaksi otomatis, update stok langsung saat transaksi, serta laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Kebutuhan sistem kemudian dibagi menjadi kebutuhan fungsional seperti manajemen produk dan transaksi, dan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan dan keamanan data. Pada tugas 3, saya merancang model sistem dan basis data. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin yang mengelola data produk, kategori stok dan laporan, serta kasir yang mencatat transaksi penjualan. Data utama yang digunakan dalam sistem meliputi data user, kategori produk, transaksi detail, dan detail transaksi, serta pembelian dan detail pembelian. Alur pengembangan sistem dimulai dari login pengguna, pengelolaan data produk oleh admin, transaksi penjualan oleh kasir, hingga pembuatan laporan penjualan otomatis. Perancangan basis data dibuat relasional agar data saling terhubung dan konsisten. Untuk tugas 4, tampilan antarmuka dan fitur sistem. Pada awal penggunaan, pengguna akan masuk melalui halaman login dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek peran pengguna apakah sebagai admin atau kasir dan mengarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya. Setelah login sebagai admin, sistem menampilkan dashboard admin yang dashboard ini dapat melihat ringkasan data seperti jumlah produk, jumlah transaksi, serta informasi stok secara umum. Fitur pertama adalah manajemen kategori pakaian. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori seperti kaos, jaket, atau celana. Fitur ini membantu pengelompokan produk agar lebih terstruktur. Lalu ada manajemen produk dan stok. Selanjutnya, admin mengelola data produk, data yang diinput meliputi nama produk, kategori, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Sistem menyimpan data produk ke database dan stok akan digunakan saat transaksi penjualan. Lalu ada pembelian atau penambahan stok. Admin juga memiliki fitur pembelian stok dari supplier. Saat admin mencatat pembelian, stok produk akan bertambah otomatis sesuai jumlah yang dibeli. Hal ini memudahkan pencatatan masuknya barang tanpa menghitung manual. Lalu yang terakhir adalah laporan. Fitur terakhir pada admin ini kita dapat melihat laporan penjualan harian, bulanan, serta laporan stok. Laporan dihasilkan otomatis oleh sistem berdasarkan data transaksi yang disimpan. Lalu jika kita login sebagai kasir, sistem akan menampilkan dashboard kasir. Dashboard kasir ini lebih sederhana dan hanya menampilkan fitur
yang berkaitan dengan transaksi penjualan, yaitu fitur utama kasir adalah transaksi penjualan. Kasir memilih produk yang dibeli pelanggan dan memasukkan jumlahnya. Sistem secara otomatis menghitung stok total, menghitung total harga, dan mengurangi stok produk. Lalu ada riwayat transaksi. Kasir juga dapat melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan sehingga memudahkan pengecekan jika terjadi kesalahan atau komplain pelanggan. Dengan pembagian fitur antara admin dan kasir, sistem menjadi lebih terstruktur. Admin fokus pada pengelolaan data dan laporan, sedangkan kasir fokus pada transaksi penjualan. Hal ini membuat sistem lebih aman, efisien, dan mudah digunakan. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.